Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Apa kabar teman-teman ya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan aktivitas baik itu usaha pekerjaan kita selalu lancar ya teman-teman. Tentunya kita sebagai seorang pedagang kaki lima ya teman-teman. Terutama kita sendiri itu memang banyak sekali ya rintangan dan cobaan ya teman-teman. Tapi bukan hanya kita saja, banyak sekali juga teman-teman yang baik itu pekerja, bahkan pegawai-pegawai kantoran itu pasti mengalami hal yang suatu saat pasti menjenuhkan. Nah teman-teman, kali ini kita membahas tentang usaha cakwe dan odading ini sendiri ya teman-teman. Jadi memang kadang kita itu ketika merintis usaha itu memang hal yang paling sulit adalah untuk mengawali ya teman. Tapi ketika kita sudah bisa mengawali usaha itu, saya yakin teman-teman pun akan mudah sekali ya ketika merintis usaha untuk kedepannya seperti itu. Nah teman-teman ya, beberapa kali pernah saya ceritakan bahwa usaha saya itu adalah awalnya diawali dari hal yang kepepet ya teman-teman, sehingga sampai sekarang pun masih bertahan ya. Kalau dikatakan untuk hasil yang besar itu memang tidak ya teman-teman, tapi setidaknya kita bisa untuk bertahan, artinya bertahan untuk kehidupan kita ya, seperti itu ya. Karena memang setiap langkah, setiap saat dan semakin lama itu kebutuhan kita akan semakin besar ya teman-teman. Bukan hanya kita saja, banyak orang yang mengalami hal itu. Dan dengan itu kita masih bersyukur ya teman-teman sebagai pedagang kaki lima gitu kan, walaupun kita hanya pedagang cakwe dan odading seperti itu, masih bisa merasakan hal ini. Ketika orang-orang mengalami kesulitan pun kita masih bisa bersyukur ya teman-teman, masih bisa jalan seperti ini gitu kan. Nah tentunya teman-teman, setiap usaha itu kan banyak rintangan juga ya teman-teman, tak terkecuali kita gitu kan teman-teman. Jadi bagaimana cara kita itu mengatasi hal itu agar kita itu tidak terlihat jenuh seperti itu kan, dan kemudian bisa enjoy gitu menjalankan segala rutinitas kita seperti itu kan. Nah teman-teman ya, dalam beberapa hal teman-teman ya, ketika kita itu usaha itu, terutama pedagang kaki lima seperti kita itu, yang menjadi satu kendala itu adalah karena kita itu kan biasanya ngontrak ya teman-teman. Jadi kebanyakan karena kita tidak mempunyai tempat sendiri kan seperti itu. Ini menjadi suatu kendala yang besar bagi kita kan seperti itu. Jadi nah ini harus teman-teman pikirkan ya seperti itu. Saya juga memikirkan seperti itu. Setelah lama kita itu berdagang, berjualan, ngontrak sini, ngontrak sana, pindah tempat seperti itu. Nah ini harus kita pikirkan ke depannya bagaimana kita itu caranya berinvestasi ya teman-teman, agar nanti suatu saat ketika kita di usia-usia yang sudah tidak produktif kan seperti itu, nah kita masih bisa merasakan apa yang kita perjuangkan selama ini kan seperti itu teman-teman ya. Jadi nah itulah yang ada dalam konsep saya seperti itu. Jadi tidak hanya istilahnya kita berinvestasi, upahnya ini kita membuat rumah ya dari hasil usaha kita seperti itu, kemudian kita membeli tanah umpama seperti itu ya, kita berkebun, kemudian ada kebun yang bisa kita hasilkan nantinya kan seperti itu. Nah di sini juga saya teman-teman ya, saya itu membuat konten YouTube seperti itu kan, membuat konten YouTube itu salah satunya indikasi sebenarnya mengarah ke situ juga teman ya. Tidak dipungkiri lah, siapa yang tidak ingin merasakan hal dalam bonus kehidupan, artinya seperti itu ya teman. Setelah kita berjibaku kita dagang jualan seperti itu, rutinitas bertahun-tahun ya seperti itu, dan siapa yang tidak ingin merubah nasib ya teman-teman. Tapi kan kita itu kadang tidak bisa selalu menikmati hasil dari apa yang kita harapkan ya teman-teman. Tentunya karena itu sudah takdir ya, takdir dari yang di atas. Kita yang penting mau berusaha, apapun nanti yang terjadi pada diri kita, apapun yang melanda kita, artinya apapun yang bisa kita nikmati, yaitu kita tentunya bersyukur. Yang penting intinya kita mau berusaha sekuat mungkin kan seperti itu. Nah kalau bicara masalah investasi tadi ya teman-teman, salah satunya ya tidak dipungkiri semua orang ingin teman-teman ketika kerja, ketika dagang seperti kita, kemudian punya rumah seperti itu teman-teman, kemudian punya investasi lain, tanah dan lain-lain seperti itu. Karena kita sendiri merasakan semakin lama itu tidak kerasa ya teman-teman, dari 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun itu sudah tidak kerasa lagi. Bahkan oh ternyata saya itu udah sekian tahun,
sekian 10 tahun ya seperti saya berdagang seperti itu. Nah, itu tidak kerasa kalau kita tidak pintar-pintar untuk memanage ini teman-teman. Kalau kita jualan habis, begitu juga para pekerja teman-teman yang bekerja. Karena kita itu mencari uang itu sepertinya tidak ada cukupnya. Ada saja yang menjadi permasalahan di situ seperti itu ya teman. Ketika kita dapat uang, datang suatu permasalahan baru kan seperti itu. Makanya dengan itu kita harus pandai-pandai, harus memanage seperti itu ya, agar tujuan kita nanti itu berhasil. Bukan hanya tentang hasil dari usaha ini aja, artinya kita dagang, kita mempunyai untung itu tidak seperti itu, tapi bagaimana cara kita memanage, menyisakan agar nanti kedepannya kita bisa beralih yang lain. Nah, salah satunya teman-teman ini saya contohkan, saya membuat konten YouTube ini ya, kalau berbicara ekspektasi ya teman-teman, mungkin sudah tidak tercapai ya seperti itu, karena ekspektasi itu kan selalu tinggi ya kita teman-teman. Jadi ekspektasi keinginan itu kadang-kadang bertolak belakang seperti itu. Nah, yang penting menurut saya pribadi, karena saya sekarang sudah nyaman dengan dunia konten kreator ya teman-teman, sudah merasa nyaman dan saya masih berdagang ya, itu menjadi suatu hiburan dan berbagi buat teman-teman semua. Dan syukur-syukur teman-teman bisa mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan seperti itu. Walaupun banyak sekali kekurangan yang saya miliki, banyak sekali kekurangan yang belum tercukupi di cara saya, di cara memberikan sebuah metode dari saya ya teman-teman. Tapi setidaknya inilah kemampuan saya yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua, agar kita semua bisa merasakan suatu hikmahnya ya teman-teman, hasilnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian saya hanya minta dukungan pada teman-teman semua ya, mudah-mudahan saya bisa bertahan di channel YouTube ini seperti itu, dan nantinya ketika saya dagang kembali seperti itu kan bisa berbagi ilmu. Dan saya mohon maaf sekali buat teman-teman semua yang kadang itu kan memang kalau kita membanding-bandingkan itu ya, setiap manusia itu kan memang banyak kekurangan ya teman. Jadi tidak ada cukupnya ketika membandingkan hasil satu dengan hasil yang lain seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa mempunyai ilmu seperti ini, kita bagi kepada orang lain atau kepada teman-teman semua, agar kedepannya itu bisa bermanfaat dan berguna. Nah, suatu saat ya teman-teman, nanti ketika saya akan berkunjung ke daerah-daerah mana, seperti saya punya tujuan seperti itu ya teman. Saya ingin sekali singgah di tempat teman-teman yang kita sudah saling komunikasi seperti itu. Walaupun saya sebenarnya belum tahu teman-teman itu berada di mana kan seperti itu, tapi setidaknya kemarin ada jejak-jejak yang baik itu melalui WhatsApp, kemudian di YouTube sendiri kan seperti itu. Mungkin bisa nanti kita berkomunikasi. Saya ingin artinya kita berbagi bertatap muka secara langsung kan seperti itu ya teman. Dan kita artinya sharing saja, seperti sharing, kita ketemu kan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini tercapai ya teman. Nah, untuk beberapa minggu ya, mungkin di minggu depan seperti itu teman. Mungkin minggu depan saya akan ke Kalimantan kembali, akan membagikan pengalaman yang ada di sana kembali kan seperti itu. Setelah saya ini beberapa bulan ini saya berada di kampung halaman di Lampung ya teman-teman, tepat seperti itu. Tapi nanti kita lanjutkan suatu perjalanan kita, dan insya Allah kalau kita memang ada waktu kita bisa bertemu langsung ya teman-teman, bertatap muka, kita saling sharing dan berbagi pengalaman. Oke teman-teman, jadi itu saja sedikit sedikit sharing saja, itu tidak ada hal yang khusus ya teman-teman, sedikit sharing saja buat teman-teman semua. Dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang selalu menyupport channel YouTube saya ini. Semoga ini nanti kedepannya bisa berkembang ya teman-teman, bisa tempat kita berbagi pengalaman seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video berikutnya.